Radio Tangga Bencana. Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Saudara, inilah berita sepekan edisi Minggu 17 Juli 2022 bersama saya Su Imam. Kita awali, hasil produk tenunan NTT sangat luar biasa dan tak perlu diragukan lagi. Akan tetapi hal itu menjadi ancaman lantaran motif dari tenunan tersebut telah diprinting oleh pihak luar. Veranda Garus melaporkan. Karena selama ini berharap supaya ini budaya nih potensi yang ada di kita dan kita saja yang punya. Saya tidak berharap bahwa ini suatu saat punah atau terancam untuk diprinting, dicetak di luar sana dan itu akan mematikan kita punya mama penenun. Demikian disampaikan Ketua Dekranas NTT Juli Sutrisno Leskodat kepada RRI Senin 11 Juli 2022 kemarin. Dia menjelaskan tenunan NTT merupakan budaya selama ini. Dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat hampir 700-an lebih motif yang memiliki nilai filosofi di setiap tenunannya dan itu hanya dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut atau dengan kata lain merupakan salah satu potensi di NTT. Menurut Juli, hal itu menjadi penyebab utama negara lain mencoba mencetak motif tenunan dari NTT. Kita tahu persis bahwa di luar sana itu, mohon maaf, bahwa Bunda harus katakan bahwa motif-motif kita ini karena menarik dan begitu banyak, sehingga tahu persis bahwa sekarang tenun NTT lumayan dalam tanda kutip hits ya, di nasional maupun internasional, sehingga pasti pangsa pasar itu ada. Makanya banyak sekali yang memprintingin. Lanjut Ketua Dekranas NTT, beruntungnya Dekranasda dibantu oleh Kemenkumham dan Disperindak telah mendaftarkan semua kekayaan intelektual tersebut, bahkan telah bertersertifikasi indikasi geografis. Sehingga ketika ada wilayah lain yang mencoba mencetak maupun mengambil motif tersebut, maka Biro Hukum Dekranasda NTT akan mengambil tindakan tegas. Dari hasil kekayaan intelektual berupa tenunan itu menjadi pendapatan bagi para penenun. Adapun kendala yang dihadapi oleh para penenun yakni kurangnya modal dan terbatasnya akses masuk pasar yang lebih luas. Menyikapi hal itu, Dekranasda NTT terus mendorong para penenun dengan cara memberikan modal berupa benang, serta memfasilitasi para penenun dalam penjualan hasil tenunannya. Jadi kami Dekranasda ini sudah jual benang yang kualitasnya lebih bagus dan juga kami juga sering kasih modal pertama itu tidak berbentuk uang, dana, tetapi berbentuknya itu adalah benang yang dengan kualitas bagus. Di luar dari itu motif tidak boleh dirubah syaratnya, lalu kualitasnya tenunnya harus bagus dan harga harus bisa bersaing sehingga Dekranasda juga siap untuk menjadi penampung, bukan hanya penampung secara konsignasi, kami tidak, tetapi kami beli secara kontan supaya ada perputaran ekonomi di bawah. Selain memberdayakan anak muda, Dekranasda NTT bersama Wanita Tangguh Indonesia juga dipercaya untuk mendampingi para disabilitas yang memiliki keahlian menenun dalam ajang mendukung pelaksanaan G20 di Bali. Pada saat menghadiri acara launching Kopi Mengerai di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Juli Leskodat juga menghimbau Perhimpunan dan Restoran Indonesia di NTT khususnya di Labuan Bajo agar mendekorasi tempatnya dengan tenunan khas daerah, selain itu menyiapkan pojok UMKM untuk souvenir atau cenderamata, salah satunya tenunan bagi para pengunjung. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Masalah sampah di kota Ende sudah menjadi sorotan. Sejumlah langkah penanganan telah dilakukan namun tidak menemui titik terang. Hal ini bisa dirasakan saat memasuki musim hujan seperti saat sekarang. Rovinus Wula melaporkan. Menumpuknya sampah di bahu jalan maupun di sejumlah saluran drainase dalam kota Ende menyebabkan meluapnya air ke badan jalan, termasuk sampah yang terbawa air bertebaran di sejumlah titik ruas jalan seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Anggrek, Jalan Melati, Jalan Ahmad Yani, sehingga merusak keindahan kota dan juga bisa jadi sumber penyakit. Permasalahan sampah merupakan masalah lingkungan serius yang dihadapi masyarakat dan porsi terbesar penghasil sampah berasal dari aktivitas rumah tangga, pasar tradisional, dan sisanya berasal dari sumber lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Haris Abdul Majid, ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya pada Senin 11 Juli 2022 mengatakan produksi sampah kota Ende kurang lebih mencapai 35 ton per hari yang diangkut petugas kebersihan. Menurut Haris Abdul Majid, dari jumlah yang ada, sampah diangkut petugas dengan 10 armada, sementara 2 armada saat ini dalam kondisi rusak. Lanjut Abdul Haris, dari 10 armada pengangkut sampah hanya ada 4 armada yang baik, sementara yang lainnya butuh perawatan.
Jika jalan 1 atau 2 bulan, sudah pasti kendaraan masuk bengkel. Itulah kondisi armada yang ada saat ini. Abdul Majid mengatakan jumlah personil pengangkut sampah saat ini sebanyak 67 orang. Terdiri dari 34 orang pengangkut sampah, kemudian 33 orang petugas penyapu jalan. Untuk sampah Kabupaten Ende dalam satu hari itu 35 ton. Ya, 35 ton yang kita angkut ke TPA. Dari jumlah yang ada itu, dengan kondisi armada yang ada, yang kami sampai saat ini ada 10 armada, tapi 2 armada sekarang dalam keadaan tidak jalan karena keadaan rusak. Dari 10 armada itu yang bagus hanya 4 armada saja. Yang lain itu dalam keadaan ya orang katakan jalan 1 bulan 2 bulan sudah masuk bengkel. Kemudian menyangkut dengan jumlah personil untuk pengangkut sampah ini nih. Untuk pengangkut ada 34 orang, yang untuk penyapu ada 33 orang. Lanjut Abdul Haris, adapun kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup saat ini dengan jumlah produksi sampah yang begitu banyak, jumlah armada pengangkut yang terbatas menjadi kesulitan. Petugas kebersihan hanya mampu mengangkut dalam area kota atau area 5 km dalam wilayah kota. Itu pun tidak semua jalan dan lorong dalam wilayah kota petugas mengangkut sampah. Karena jumlah armada yang terbatas, belum lagi kendaraan dalam kondisi rusak menjadi kesulitan bagi petugas kebersihan untuk mengangkut sampah. Sementara kesulitan lain yang dihadapi yakni anggaran. Untuk tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kekurangan dana. Anggaran untuk personil petugas kebersihan, dinas hanya mampu menganggarkan untuk 7 bulan saja. Pihaknya sudah ajukan kenaikan anggaran lewat perubahan, tapi sampai saat ini belum dibahas di DPRD ND. RRI Endorfilus Fula melaporkan. Tingkatkan kunjungan wisatawan, Pemkab Ngada gelar Festival Wolo Bobo. Suimam melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Octavianus Bota Jawa, kepada RRI Selasa 12 Juli 2022 menjelaskan, tujuan digelarnya kegiatan festival ini adalah untuk mengangkat produk-produk wisata yang ada di Kabupaten Ngada agar bisa dikenal luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Festival Wolo Bobo mengangkat 3 tema utama, yaitu tenun ikat, bambu, dan kopi. 3 produk ini untuk Kabupaten Ngada boleh dikatakan sebagai produk bulan atau ikon untuk Kabupaten Ngada, sudah dikenal keluar gitu. Dikatakan Octavianus, kegiatan Festival Wolo Bobo ini akan dilaksanakan selama 8 hari mulai tanggal 14 sampai 21 Juli 2022 dengan melaksanakan berbagai event sesuai jadwal yang telah ditentukan. 14 itu dengan acara camping atau kultural camping di Puncak Wolo Bobo. Kemudian tanggal 15 itu dengan walking atau sport tourism, itu dengan jalan kaki dari Puncak Wolo Bobo mengelilingi menuju ke kampung-kampung di sekitar Wolo Bobo. Tanggal 16 dilanjutkan lagi dengan trekking mulai dari Kampung Bena menuju Kampung Tololela dan Kampung Gurusina. Ini melintasi kampung-kampung adat, kampung tradisional yang sudah dikenal. Tanggal 17 itu pembukaan art market. Nah, art market ini yang untuk mempresentasikan seperti produk-produk unggulan tadi, ada bambu, ada kopi, ada tenun. Pembukaan itu diawali dengan karnaval budaya dengan para peserta dengan mengenakan pakaian adat khas Bajawa menuju ke lapangan Kartini. Kegiatan sampai tanggal 21. Ia melanjutkan, dalam kegiatan ini pihaknya berkolaborasi dengan melibatkan komunitas-komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Ngada. Ditambahkan untuk ke depan diharapkan komunitas-komunitas UMKM yang sudah tergabung dalam festival ini bisa menyelenggarakan event secara menyendiri dengan baik. Penjabat Bupati Flotim, Dr. Randus Doris Alexander Rihi mengisyaratkan pada tahun 2023 mendatang, setiap pejabat pimpinan OPD yang tidak mencapai kinerja sesuai perjanjian kinerja, maka harus siap untuk mengundurkan diri. Lady Badin melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda Esos MAP kepada RRI menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh penjabat Bupati Flores Timur ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Paulus Igo Geroda lebih lanjut mengungkapkan bahwa perjanjian kerja ini disusun oleh pemimpin tertinggi di kabupaten, yakni bupati ataupun penjabat bupati yang menyusun perjanjian
perjanjian kerja tingkat pemerintah kabupaten dan ditandatangani oleh bupati ataupun penjabat bupati dan juga pimpinan satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD. Sedangkan perjanjian kinerja di tingkat SKPD dan unit kerja mandiri pemerintah kabupaten disusun oleh pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh bupati ataupun penjabat bupati dan pimpinan SKPD ataupun unit kerja. Bapak penjabat bupati mensyaratkan di tahun 2023 nanti itu semua pejabat yang menandatangani perjanjian kinerja dengan penjabat bupati atau dengan bupati itu harus tercantum siap mengundurkan diri bila mana capaian kinerjanya tidak memenuhi standar. Nah, ini sebenarnya dari aspek kinerja ini hal yang baik. Tujuannya supaya apa? Supaya semua pimpinan OPD yang menandatangani perjanjian kinerja ini benar-benar memahami bahwa tugas yang dipercayakan kepadanya itu adalah sebuah hal yang wajib dia penuhi. Penuhi dengan cara apa? Dengan memenuhi semua kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu dia harus mencapai target. Artinya semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun berjalan di akhir tahun, dia harus mencapai atau dia harus melaksanakan seluruhnya, tidak setengah-setengah. Karena apa yang direncanakan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pelayanan publik. Ya, saya pikir hal yang baik lah yang kita harus memberi apresiasi bahwa kita tidak sekarang tanda tangan sebuah hal rutinitas setiap tahun kita tantangan perjanjian kinerja, tetapi hal-hal yang lebih mengikat adalah ketika Anda tidak mencapai target, ya Anda harus siap mengundurkan diri. Sekda Flotim tersebut juga menjelaskan bahwa penyesuaian perjanjian kinerja tahun 2022 ini dilakukan untuk 30 organisasi perangkat daerah di Flores Timur yang sudah menyiapkan dokumen penyesuaian kinerja untuk ditandatangani. Itu semua pimpinan OPD kan harus menandatangani perjanjian kinerja perubahan akibat dari adanya pergantian pimpinan daerah di masa transisi ini. Maka perjanjian kinerja yang sebelumnya pimpinan OPD menandatangannya dengan kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatan, dengan pergantian ini maka perjanjian kinerja harus dibuat lagi untuk ditandatangani oleh Bapak penjabat bupati. Kemudian ini juga masih akan terus lagi dilakukan perubahan perjanjian kinerja, karena ketika ada perubahan anggaran bahan APBD misalnya, pemerintah itu kan siklus APBD-nya itu kan 1 tahun, itu kan 1 kali perubahan APBD. Biasanya itu terjadi di bulan Agustus, dan saat ini pemerintah sedang menyiapkan perubahan APBD itu untuk diajukan ke Dewan. Ketika terjadi perubahan APBD dan dokumen pelaksanaan anggaran mengalami perubahan, maka perjanjian kinerja itu harus ditantangani ulang lagi, karena boleh jadi ada program kegiatan baru yang masuk atau juga yang lama itu hilang. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh ASN di Flores Timur untuk bekerja sesuai tupoksi dan bertanggung jawab dalam tugasnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kehadiran PLTS di Pulau Mesa, Labuan Bajo bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru di wilayah itu. Rosada Lima melaporkan. Dampaknya terhadap pariwisata ini menjadi salah satu site wisatawan untuk melihat indahnya pemerintah ketika dilihat dari laut. Pulau yang berpenghuni 2.000 jiwa lebih ini dengan mata pencaharian warganya 100% adalah nelayan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Sekolah Pariwisata Mapindo ND Arnold Dewa Yansen kepada RRI ketika dimintai tanggapannya akan kehadiran PLTS di Pulau Mesa dari kacamata pariwisata. Menurut Arnold Yansen, adanya aliran listrik selama 24 jam memberikan berbagai peluang usaha baru di bidang pariwisata seperti hiking ke lokasi PLTS, homestay dengan konsep wisata live-in kampung nelayan, berbagai kuliner olahan hasil laut, dan souvenir dari berbagai biota laut. PLTS Pulau Mesa juga, lanjut Arnold Yansen, dapat diakomodir dalam wisata study tour bagi pelajar maupun mahasiswa yang ingin mempelajari sistem kerja dan pengelolaannya. Namun yang harus menjadi perhatian pemerintah, kata Arnold Yansen, ketersediaan sarana air bersih yang kerap menjadi kendala daerah kepulauan. Sebagai salah satu pelaku pariwisata di bidang pendidikan, dirinya memberikan apresiasi kepada PLN atas inovasi di bidang penyediaan listrik bagi wilayah 3T dan berharap bisa melakukan proyek yang sama di daerah-daerah terpencil lainnya yang belum berlistrik. PLN mau menggunakan PLTS, itu artinya PLN mampu mengambil terobosan yang cemerlang sehingga bisa menjangkau masyarakat di seluruh pelosok negeri ini, khususnya di Pulau Mesa. Karena
PLTS tidak membutuhkan kabel atau jaringan. Dan ini terobosan yang paling baik. Dengan begitu, destinasi di daerah terpencil bisa dikembangkan, semua aset pariwisata di daerah itu juga bisa diekspor dengan adanya PLTS. Hal senada juga disampaikan manajer PLN Labuan Bajo, Jerry Letik, dengan lokasi pulau yang tidak jauh dari kota Labuan Bajo, serta masuk dalam zona wisata kepulauan, Pulau Mesa bisa dikembangkan menjadi daerah pariwisata baru dengan konsep kearifan lokal. Selama ini, kata Jerry Letik, wisatawan hanya mengitari Pulau Mesak sebelum menuju Pulau Komodo, Padar maupun Pink Beach. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Tingkatkan kreativitas, inovasi dan digitalisasi UKM, Pemkab Mabar dan Akunitas gelar pameran karya kreatif UMKM Labuan Bajo. Ferry Soo melaporkan. G20 ini kan salah satu momen kita dari desa, khususnya masyarakat, untuk bisa menjual produk lokal tapi dimodifikasi lebih bagus. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 12 sampai 16 Juli 2022 melibatkan 40 stand usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dengan berbagai jenis produk lokal yang sudah siap dipasarkan. Produk-produk yang dipamerkan antara lain kain wastra, pakaian jadi, kerajinan, aneka kopi flores, souvenir hingga kuliner. Pameran karya kreatif yang mengangkat sisi keindahan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium dengan tagar UMKM kuat, Mabar bangkit, bangsa berdaulat, bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM di Kabupaten Manggarai Barat dengan target pasar nasional dan internasional. Pameran ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kreativitas, inovasi dan digitalisasi UKM serta mendorong pemulihan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19. Roni Sumarno, Ketua Pokdarwis Bukit Porong yang memamerkan produk kopi Nalak dan Reebok Bukit Porong mengatakan dirinya senang bisa mengikuti pameran seperti ini. Roni berharap produk-produk yang dibawa dari desanya bisa laku dan disukai para wisatawan, dan dengan event seperti ini karya ekonomi kreatif masyarakat lebih berkembang dan pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pasar baik internasional maupun domestik. Ini luar biasa sih sebenarnya, karena kami sudah jauh-jauh dari desa wisata. Kebetulan desa wisata kita kan 3 jam dari sini. Dan ini memang planning kita dari awal supaya kita dari desa tidak hanya melihat saja event-event yang diselenggarakan di Labuan Bajo, di mana G20 ini kan salah satu momen kita dari desa, khususnya masyarakat, untuk bisa menjual produk lokal tapi dimodifikasi lebih bagus. Dan harapan kami tentunya dengan adanya event ini, karya ekonomi kreatif masyarakat itu lebih berkembang lagi, dan kami juga dari desa bisa diberi kesempatan untuk ketemu dengan pasar, baik itu wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Sementara Evin, pelaku UMKM dari Exotic Komodo Souvenir Shop Labuan Bajo dengan produk-produk UMKM seperti kain tenun dan souvenir, berharap agar kegiatan seperti ini sering-sering dilakukan untuk dapat lebih membangkitkan produk UMKM di Manggarai Barat. Saya Evin dari Exotic Komodo Souvenir Shop Labuan Bajo. Jadi Exotic sendiri kita menjual berbagai hasil UMKM seperti tenun, lalu juga ada kain-kain, oleh-oleh, souvenir terutama dari Exotic juga sendiri, dan juga dari berbagai penenun asli seperti itu. Tanggapannya untuk kegiatan ini mungkin bisa lebih membangkitkan UMKM khususnya di Kota Manggarai Barat, dan juga harapannya untuk pemerintah semoga kedepannya lebih sering-sering lah event seperti ini biar produk-produk daerah bisa menuju ke jenjang yang lebih dikenal oleh semua orang, termasuk produk NTT dari Labuan Bajo lah, Kak. Dari pantauan RRI setelah dibuka secara resmi Selasa 12 Juli 2022 lalu, banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mengunjungi stand-stand UMKM. Selain pameran karya kreatif UMKM, selama festival, panitia menggelar panggung hiburan dan pementasan lainnya. Dari Labuan Bajo, Ferry Soo melaporkan. Ketua Dekranasda NTT, Juli Sutrisno Leskodat, mewajibkan semua hotel berbintang dan restoran di Labuan Bajo jadikan kopi flores sebagai minuman utama. Epi Wahab melaporkan. Saya mensosialisasikan untuk wajib memakai kopinya itu, ya kan, yang mereka adakan di situ
hanya boleh kopi Nusa Tenggara Timur, khususnya kopi Manggarai atau Bejawa. Pernyataan tersebut disampaikan saat launching kopi indikasi geografis Flores bersama Kopi Mane Inspiration di Hotel Merora, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Juli, kopi dari 13 kabupaten ini sudah terkenal di tingkat nasional maupun internasional, baik kopi Robusta dan Arabica dari Manggarai dengan Bejawa dan juga kopi Flores. Ia menyebutkan bahwa selama ini, kopi Arabica dan Robusta sudah tersertifikasi indikasi geografis. Manggarai Raya, Manggarai Timur merupakan hulunya kopi karena kopi ditanam di 2 wilayah tersebut dan sesuai kualitas standar indikasi geografis, sedangkan hilirnya adalah Manggarai Barat sebagai destinasi super premium dan marketnya. Lalu Manggarai Barat itu kita tahu persis bahwa adalah super prioritas, ya, super premium pariwisata, sehingga menjadi marketnya di hilirnya, ya kan? Nah, itulah ekosistem mata rantai yang harus dijalin tentang kopi. Ini hari ada JNJ dan PHRI yang mana sudah sepakatan bersama, jadi nanti tidak ada dimonopoli oleh UMKM tersebut tertentu, tetapi setiap hotel itu wajib mempunyai pojok kopi tersebut. Lalu UMKM-nya pun beda-beda hotel itu, beda-beda UMKM-nya itu. Juli pun mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur agar mengonsumsi kopi dari daerah sendiri dan mewajibkan semua hotel dan restoran di Labuan Bajo memakai kopi Flores sebagai minuman utama. Sebab menurutnya, selama ini kita mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli kopi dari luar. Padahal kopi asli NTT memiliki cita rasa yang khas. Percuma kalau seandainya kita hanya mensosialisasikan tentang kopi, tapi kita tidak memakai, ya kan, mengkonsumsi atau memakai produk sendiri. Jadi tadi juga ada asosiasi termasuk PHRI, jadi ada General Manager hotel-hotel, restoran, yang mana mereka ini saya mensosialisasikan untuk wajib memakai kopinya itu, ya kan, yang mereka adakan di situ. Hanya boleh kopi Nusa Tenggara Timur, khususnya kopi Manggarai atau Bejawa. Seperti itu. Kalau kita hitung dengan ekonomi anggaran, ya kan, jangan sampai kita setor anggaran kita itu lebih banyak keluar untuk membeli kopi yang dari luar, bukan kopi kita sendiri, ya kan? Dalam launching kopi indikasi geografis Flores ini juga terjadi kesepakatan antara Bupati Manggarai Timur, Bupati Manggarai dan Manggarai Barat. Kesepakatannya adalah agar pada side event presidensi G20 di Labuan Bajo, produsen kopinya dari Manggarai Timur, pengolahan dari Manggarai dan pemasaran di Kabupaten Manggarai Barat, yakni di Kota Pariwisata Super Premium Labuan Bajo. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Ribuan sekolah di NTT siap tetapkan kurikulum Merdeka. Veranda Garus kembali melaporkan. Dengan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri ini berarti seluruh sekolah baik satuan pendidikan dasar maupun menengah diberi ruang karena telah melaksanakan kurikulum 2013 yang mana dapat mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kadis PDNK NTT Linus Lusi kepada RRI Selasa 12 Juli 2022 kemarin mengatakan, secara nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat edaran tanggal 28 Juni 2022 tentang implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri untuk seluruh persekolahan se-Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur yang dituju kepada Kadis PDNK Provinsi maupun Kadis PDNK Kabupaten Kota di NTT dan dapat diisi oleh satuan pendidikan masing-masing di bawah koordinasi Mendikbudristek. Dinas PDNK NTT sendiri pada bulan Februari 2022 lalu telah mengeluarkan edaran kepada Korwas khusus SMA, SMK, SLB untuk menentukan salah satu sekolah penyelenggara Merdeka Belajar secara mandiri agar menjadi contoh bagi sekolah lain. Para kepala dinas lewat rakor dan arahan lebih singkat diberi keluasan untuk menentukan dinas PK provinsi maupun kabupaten dapat memilih atau mengajukan sekolah-sekolah untuk melaksanakan implementasi kurikulum mereka secara mandiri, yang mana merupakan episode ke-15 yang diluncurkan dalam visi atau Merdeka Belajar yang ditanda dengan kurikulum Merdeka, dan ini saran dan masukan dari berbagai kabupaten kota maupun para sekolah. Idealnya mereka melakukan implementasi kurikulum mereka secara mandiri. Sekolah dapat secara mandiri melaksanakan kurikulum Merdeka. Di dalam pelaksanaan tersebut terdapat kategori mandiri belajar, di mana satuan pendidikan dapat menerapkan prinsip kurikulum mereka dan tetap menggunakan kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Selain itu juga terdapat kategori mandiri berubah, artinya satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar melalui konten dari Kemendikbudristek maupun Dinas PKH Provinsi atau Kabupaten
kabupaten setempat. Tidak hanya itu, satuan pendidikan dapat membeli kategori implementasi, kategori mandiri berbagi. Artinya, satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri. Pada satuan pendidikan, mulai dari PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 9, dalam tahun ajaran 2022-2023. Dan ini adalah salah satu fokus dari Kementerian bersama pemangku kepentingan pendidikan di provinsi maupun di kabupaten. Strategi seperti apa dapat kita diskusikan ke depan dengan berbagai argumen dan dasar-dasar pijakan. Dinas Lusia juga meminta para guru dan kepala sekolah agar memperhatikan secara serius terhadap kemampuan literasi dan numerasi yang dimiliki siswa untuk lembaga pendidikan dasar dan menghimbau para guru dan kepala sekolah untuk tidak hanya mengajar target kurikulum, tetapi harus memperhatikan aspek-aspek dasar yang dihadapi para siswa. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kendalikan kenaikan harga bahan pokok di pasaran, Bulog Cabang Bejawa gelar operasi pasar. Suimam kembali melaporkan. Pemimpin Perum Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bejawa, Elita J. Mautang, kepada RRI Jumat 15 Juli 2022 mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri Bejawa dalam rangka menyambut HUT Adiaksa ke-62. Operasi pasar ini dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bejawa, berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 15, 18 sampai 19 Juli 2022 mendatang. Kami kebetulan karena bertepatan dengan hari ulang tahun Adiaksa, jadi kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bejawa untuk melakukan operasi pasar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bejawa. Jadi hari ini, kemudian hari Senin dan hari Selasa nanti. Jadi beberapa komoditi ini, memang kalau hari ini penyediaan komoditinya masih terbatas, tapi ya kami berupaya supaya nanti di hari Senin sama hari Selasa itu penyediaan komoditi lain di luar beras ini sudah bisa banyak stoknya, jadi bisa membantu masyarakat. Dijelaskan, tujuan digelarnya operasi pasar melalui pasar murah ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat harga bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan. Khususnya masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok lain di luar beras karena sekarang ini masih masa panen, misalnya minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam dan lain-lain itu, yang berharap masyarakat tetap tidak panik karena memang kondisi sekarang seperti itu, mungkin karena ketiadaan stok di lapangan, tapi kami dari Bulog berupaya bekerja sama dengan mitra-mitra kami untuk melaksanakan pasar murah. Lanjut Elita menuturkan, terkait dengan harga bahan pokok yang merangkak naik di pasaran, pihaknya akan terus gencar melakukan pasar murah di semua lokasi kecamatan yang ada di Ngada. Ditambahkan, untuk diketahui harga kebutuhan pokok yang naik di pasaran saat ini adalah bawang merah dan bawang putih dari harga biasanya per kilo Rp20.000 sampai Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilonya. Sedangkan harga kebutuhan pokok lainnya di pasaran masih relatif stabil. Pemprov NTT sampaikan 7 alasan kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Asti Doha melaporkan. Berdasarkan kebijakan atau MOU antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi ini dihadiri pula oleh para pelaku pariwisata. Dalam sambutannya, Kadis Pariwisata Provinsi NTT, Sony Libing, menyampaikan bahwa komodo dan habitatnya merupakan sesuatu hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Penetapan tarif masuk Pulau Komodo, Pulau Padar, dan perairan di sekitarnya sebesar Rp3,75 juta telah ditetapkan pemerintah provinsi melalui hasil kajian akademik para ahli lingkungan dari IPB Bogor dan Universitas Indonesia. Tim itu diminta khusus oleh Pemprov NTT untuk mengkaji daya tampung dan daya dukung di 2 pulau tersebut. Tarif yang ditetapkan ini menurutnya termasuk dalam pemenuhan amenitas dan juga digunakan untuk biaya promosi, penerimaan negara bukan pajak, serta pemasukan bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah menyampaikan visi membangun, mengapa mengambil kebijakan itu dan untuk apa. Lalu pada saat yang sama pemerintah mendengar pelaku pariwisata punya masukan-masukan. Masukan-masukan ini saya akan sampaikan kepada pimpinan saya, Bapak Gubernur, untuk dipertimbangkan begitu. Jadi kami sangat menghargai masukan dan kritik dari pelaku pariwisata. Bagi mereka yang sudah membeli paket sampai Desember, diberi dispensasi tidak berlaku tiket 3750 itu, tapi masih berlaku tiket lama. Berdasarkan kebijakan atau MOU antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Jadi nanti pemerintah pusat akan memberi izin kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan aktivitas jasa wisata
di 2 pulau itu. Izin yang diberikan itulah menjadi pegangan. Beberapa pelaku pariwisata dengan tegas mengatakan menolak rencana Pemprov NTT untuk menaikkan harga tiket ke Komodo dan Pulau Padar. Pater Marcel, pelaku pariwisata yang juga hadir dalam kegiatan ini, mengajukan keberatan terhadap kenaikan harga tiket masuk TNK ini dan meminta agar dipertimbangkan terkait waktu diterapkan peraturan ini, menunggu respon dari Bapak Presiden dan juga dikaji ulang bersama, serta meminta Gubernur NTT hadir ke Manggarai Barat untuk berdiskusi langsung terkait hal ini. Dosa pertama, timing. Dunia pasti merasakan resesi ekonomi, termasuk Indonesia. Lebih lagi Labuan Bajo. Lalu kita keluarkan peraturan seperti ini. Ini membunuh rakyat. Jadi sense of crisis tidak ada dengan penetapan ini. Kedua, dosa proses. Kami di Manggarai ini sangat mencintai. Kami sebut lontoleo, duduk bersama, musyawarah bersama. Tapi ini kita lewatkan. Seolah-olah dunia mau akhirat. Terkait permintaan para pelaku pariwisata, pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah daerah Manggarai Barat menerima segala kritikan, saran dan pendapat dan akan disampaikan kepada Gubernur NTT. Sementara itu, alasan Pemprov NTT menaikkan harga tiket itu hingga saat ini belum ada kajian lanjutan tentang karakteristik ekosistem termasuk jenis makanan dari hewan purba ini dan belum ada dokter spesialis untuk menangani khusus Komodo. Pemprov NTT bersama pemerintah pusat melakukan konservasi untuk menjaga ekosistem agar tetap lestari. Pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, melakukan monitoring dan pengamanan lokasi, bekerja sama dengan berbagai stakeholder, melakukan pengolahan sampah, menata manajemen perjalanan wisata, serta akan memperoleh pendapatan baik kabupaten maupun provinsi. Dari Labuan Bajo, Astidohu melaporkan. Berita dari Labuan Bajo menutup kebersamaan kita dalam berita-berita sepekan pagi ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.